Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adriansa dari kelas 11 IP1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Perkembangan Islam pada masa modern terjadi semenjak tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Perkembangan tersebut telah berjalan selama 214 tahun. Hal ini merupakan kurun waktu yang cukup lama karena telah dialami oleh 3 atau 4 generasi. Lahirnya berbagai gerakan pemurnian ajaran Islam, lahirnya gagasan nasionalisme di dunia Islam dengan berdirinya partai-partai politik Islam. Setelah berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir tahun 1801, umat Islam terdorong untuk melakukan kebangkitan Islam. Umat Islam membuka mata dunia bahwa Islam mulai bangkit. Kebangkitan tersebut dimulai oleh Turki dan Mesir yang telah menyadari atas kemunduran dan kelemahan umat Islam akibat dominasi Barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan keluar untuk mengembalikan balance of power atau kekuatan yang berimbang terhadap negara Barat. Di antara negara-negara Islam yang bangkit dan melakukan gerakan pembaharuan adalah Kerajaan Mughal di India, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Turki Utsmani. Satu, Islam tidak membenarkan sikap terlalu membanggakan terhadap generasi sebelumnya. 2. Mendorong semangat umat Islam untuk berjuang. 3. Mendorong umat Islam untuk meraih kemajuan yang hakiki. 4. Mendorong umat Islam untuk memiliki prinsip hidup yang kuat. 5. Mendorong umat Islam untuk memahami hakikat hidup dan kehidupan. 1. Membiasakan diri untuk melakukan evaluasi diri. 2. Bersikap optimis dalam menatap masa depan. 3. Bekerja keras secara profesional. 4. Menerapkan ilmu yang sempurna dalam meraih kesuksesan. Deskripsi perkembangan Islam pada abad modern ditandai dengan lahirnya beberapa tokoh pemikir Islam, sehingga akan berpengaruh terhadap perilaku umat Islam sekarang dan mampu memberikan hikmah bagi umat Islam pada masa kini. Ada beberapa tokoh Islam dengan pemikiran baru lahir pada masa perkembangan Islam abad modern. Tokoh Islam dengan pemikiran yang berbeda tersebut adalah 1. Muhammad bin Abdul Wahab. Beberapa ajaran pokok Muhammad bin Abdul Wahab sebagai gerakan pemurnian Islam adalah 1. Sumber ajaran Islam hanya Al-Quran dan Hadis. 2. Macam-macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid asma wa sifat dipahami sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. 4. Kesalahan dalam tauhid akan melahirkan perilaku syirik. Syirik merupakan dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah, sehingga harus dijauhi umat Islam dalam keadaan apapun. 5. Syirik kepada Allah dibagi menjadi 2, yaitu syirik akbar, syirik yang nyata, dan syirik asgar, syirik yang tidak tampak. Tokoh yang kedua adalah Muhammad Abduh. Pemikiran Muhammad Abduh di bidang pembaharuan pemikiran Islam yang menggaung hingga sekarang adalah 1. Membuka pintu ijtihad. 2. Penghargaan terhadap akal atau rasionalitas. 3. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi. 4. Memodernisasikan sistem pendidikan Islam di Al-Azhar. Tokoh yang keempat adalah Jamaluddin Al-Afghani. Beberapa ide pemikiran Jamaluddin Al-Afghani di bidang pembaharuan Islam adalah 1. Penyebab kemunduran umat Islam adalah berpalingnya umat Islam dari ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. 2. Ajaran qada dan qadar telah berubah menjadi ajaran fatalisme yang menyebabkan umat menjadi statis. 3. Perpecahan di kalangan umat Islam dapat memperlemah persaudaraan antara umat Islam. 4. Ikatan agama Islam menjadi model persaudaraan terhadap sesama Muslim, bukan karena ikatan etnik maupun rasial. 5. Sebagai tokoh pendiri pan-Islamisme, yakni upaya mewujudkan persaudaraan sesama umat Islam sedunia. Sekian presentasi dari saya. Ibu Pina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi.
Semua telah usai, saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.